Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, kali ini saya tertarik dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pembahasan di ayat itu saya ingin fokus kepada satu kalimat, yakni kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Kenapa saya tertarik dengan kalimat itu? Karena pada perintah-perintah ibadah yang lain seperti perintah sholat, kemudian perintah zakat atau perintah ibadah haji, tidak ada kalimat yang seperti itu atau yang senada dengan itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti menurut saya ada sesuatu, ada ruh di situ, sehingga harus ditekankan bahwa ibadah saum Ramadan diwajibkan kepada kita sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Berkaitan dengan itu, saya kemudian membuka beberapa kitab tafsir. Tetapi penjelasan dari kalimat itu dalam beberapa kitab tafsir hanya menceritakan tentang sejarah bagaimana umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad melaksanakan ibadah saum. Ada yang dari segi waktu dari mulai zaman Nabi Adam. Ada yang ya berbeda pendapatnya, ada yang dari zaman atau khusus Yahudi dan Nasrani, ada yang Nasrani saja. Tata cara puasanya juga mereka berbeda. Ada yang sebulan penuh kepada umat Nasrani sebagaimana ibadah saum Ramadan sekarang. Ada yang puasa sebagaimana dilakukan oleh para nabi terdahulu seperti puasa Daud atau Ayyamul Bid dan lain-lain. Jadi hanya itu yang diceritakan oleh para mufasir ketika mengartikan atau menafsirkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya berpikir agak jauh. Artinya begini, kalimat itu ditekankan dengan menunjukkan bahwa ada ruh dari kalimat itu. Ruh ini menguatkan perintah ibadah saum Ramadan yang sekarang menjadi syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, bahwa ibadah saum Ramadan adalah bukan produk hukum yang abal-abal, dan itu harus dikuatkan oleh kita. Dari mana menguatkannya? Justru dari kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya bahwa ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang sudah teruji zaman ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Adam. Dan juga teruji karena memang sudah dilaksanakan oleh jutaan umat manusia. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum menunjukkan bahwa inilah syariat Islam, perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan yang sudah betul-betul teruji. Sehingga kita tidak boleh meragukan lagi. Nah, tentu kita tidak meragukan, tetapi banyak pihak yang kemudian khusus mengenai ibadah saum Ramadan, terutama bagi orang-orang
orientalis, orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, ingin melemahkan syariat Islam, salah satunya dalam hal ibadah saum Ramadan. Umpamanya mereka mengatakan ibadah saum Ramadan adalah sebuah ibadah yang kontradiktif dengan produktivitas umat manusia. Dalam hal apa? Contoh umpamanya dalam hal ekonomi, atau kesehatan, atau kebugaran. Padahal Islam itu agama yang mudah, agama yang tidak memberatkan. Tapi kenyataannya ibadah saum memberatkan umat manusia. Nah itu kritikan dari orang-orang luar. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa ibadah saum Ramadan itu adalah ibadah yang dari sudut pandang apapun adalah ibadah yang lemah. Nah, itu harus dikanter oleh kita. Harus dipatahkan oleh kita. Dipatahkannya dari sudut mana? Salah satunya adalah ada kandungan yang sangat hebat, yang sangat bermakna dari kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya seakan-akan Allah menghendaki kepada kita untuk coba lihat ibadah saum yang sudah dilakukan oleh umat zaman dahulu kala. Bagaimana akibat orang yang melaksanakan dan akibat orang yang tidak melaksanakan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa umat zaman dahulu kala adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Dan ternyata dengan melaksanakan perintah Allah, mereka menjadi orang-orang yang tangguh, mereka menjadi orang-orang yang kuat. Dan jelas nanti di akhirat menjadi di surga. Tapi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah saum sebagai perintah Allah pada saat itu adalah merupakan atau adalah orang-orang umat yang membangkang kepada perintah Allah. Dan akibatnya dapat dilihat oleh mereka sendiri, bahwa mereka mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ingin diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat masa lalu terkait dengan pelaksanaan ibadah saum. Umpamanya, apakah mereka yang dulu melaksanakan ibadah saum gara-gara saum itu asalnya orang itu kaya kemudian menjadi miskin? Apakah pernah terjadi di masa lalu gara-gara melaksanakan perintah saum kemudian asalnya orang kuat menjadi lemah? Adakah di masa yang lalu gara-gara umat melaksanakan ibadah saum asal mulia menjadi hina? Atau dengan kata lain, apakah perintah ibadah saum yang dilaksanakan pada zaman dahulu kala merugikan umat manusia? Coba lihat, coba buktikan. Ada enggak kejadian seperti itu? Kenyataannya memang tidak ada. Betul, kenyataannya tidak ada. Karena tidak ada, maka ibadah saum yang dilaksanakan oleh umat zaman dahulu ternyata telah membuat manusia-manusia yang tangguh, yang mampu menghadapi segala keadaan, segala zaman. Nah, kemudian karena memang pengalaman menunjukkan ibadah saum umat yang terdahulu memiliki banyak keuntungan, kelebihan, kebaikan, maka kemudian dipatenkan menjadi syariat Islam dengan tata cara melaksanakan ibadah saum Ramadan yang disempurnakan. Salah satunya adalah dulu pada saat bulan Ramadan yang orang yang berpuasa pada malam hari pun tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri. Tetapi kemudian ada sahabat yang melakukan itu, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, dan turun ayat uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Akhirnya sekarang hubungan suami istri pada bulan Ramadan yang tidak boleh itu siang hari, malam hari dipersilahkan.
Kemudian waktu saumnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Diatur sedemikian rupa, disempurnakan sedemikian rupa, karena memang syariat Islam adalah syariat yang sempurna, adalah agama yang sempurna. Nah, sehingga setelah dipatenkan seperti ini, ibadah saum Ramadan harus benar-benar tidak ragu dilaksanakan oleh umat Islam, dan harus dijaga oleh kita. Syariat ini harus dijaga oleh kita. Dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dan kalian yang menjaganya. Kami yang menjaganya. Yang menjaganya itu bukan hanya Allah. Di sini ada wa inna nahnu. Nahnu itu kan mutakalim ma'al ghair. Domir mutakalim ma'al ghair. Berarti kalau mutakalim ma'al ghair bukan hanya Allah yang menjaga, tapi juga kita punya peran untuk menjaga syariat ini. Bukan hanya menjaga Al-Quran, tapi menjaga syariat Islam secara keseluruhan. Kita jaga kemuliaan salat sebagai perintah Allah. Kita jaga kemuliaan zakat sebagai perintah Allah. Kita jaga kemuliaan perintah saum sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga syariat melaksanakan ibadah haji sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkewajiban untuk menjaga kemuliaan syariat Islam. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang ingin melemahkan. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang memiliki celah untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan dari syariat ini. Tidak boleh ada. Karena ini adalah syariat agama Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha benar, dan syariatnya pun pasti mengandung kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Tunjukkan oleh kita. Dengan cara apa? Dengan cara memelihara agama ini dengan pemikiran kita, sehingga bisa mengkantor pemikiran-pemikiran lain yang akan melemahkan syariat Islam. Juga dengan perilaku kita, tunjukkan bahwa ketika kita membenarkan, membela kemuliaan syariat salat, lakukan salat oleh kita dengan baik dan benar. Ketika kita membela dan membenarkan kemuliaan syariat ibadah haji, lakukan ibadah haji dengan benar. Dan seterusnya seperti itu. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, syariat agama Islam akan terus terpelihara dengan baik dan akan dilaksanakan dengan baik oleh umatnya, oleh umat Islam. Ya Allah, beri kami petunjuk untuk terus melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran dan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan kebenaran itu, dan perlihatkan kepada kami kebatilan dan beri kami kekuatan untuk menghindari dan menjauhi kebatilan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang terus membela agama-Mu, memuliakan agama-Mu dengan pikiran, dengan perilaku, dan dengan akhlakul karimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami agar senantiasa kami berada dalam petunjuk-Mu, dalam hidayah-Mu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.